Ini masa depan atau masa yang sudah selesai? Sudah terjadi? Sudah. Sejak kita percaya pada Kristus, otomatis kita menjadi anggota di sana. Keluargaan kita di mana, saudara? Di dalam surga. Kalau keluargaan kita di dalam surga, yang di surga itu ada siapa? Ya ada orang-orang yang diselamatkan. Berarti ada hubungan dengan mereka itu, atau enggak? Tentunya sama warga, enggak ada hubungan gimana? Ya Pak? Baca lagi. Ibrani 2 ayat 12 dan 22. Ibrani 12 tetapi kamu sudah datang ke Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Nah, di kota Allah yang hidup ini ada siapa? Beribu-ribu malaikat. Dan kita telah datang ke situ secara posisi. Kalau itu ada kota, ada hubungan dengan mereka, ada malaikat gak? Tentunya harus sama-sama warga kok. Terus apa lagi? Suatu keturunan yang yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang ya, tentunya di situ ada Allah kan. Jadi ada malaikat, ada Allah, ada siapa lagi? Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, ada pada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti di surga itu bukan hanya ada malaikat saja, ada siapa? Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kita telah datang ke situ. Kok gak ada hubungan, gimana sih? Sama-sama warganya kok. Berarti Romo, kita tidak salah mendoakan nenek moyang kita. Kita mohon pada Allah. Saya katakan tadi, karena ini bukan penghakiman Allah, belum penghakiman akhir. Berdoa pada orang mati itu salah. Berdoa pada orang mati itu salah, dilarang. Berdoa kepada Allah untuk menunjukkan belas kasihannya pada mereka itu gak salah. Kita kan bisa mendoakan belas kasihan pada siapa saja. Berdoanya bukan pada orang mati itu, kepada Allah. Sebab ini bukan hari penghakiman. Belum hari penghakiman akhir. Kalau belum akhir masih ada tenggang waktu enggak? Ya. Itulah sebabnya gereja Purba berdoa kepada Allah untuk hal ini. Sampai sekarang dipraktikkan dalam gereja Ortodoks. Karena kita percaya belas kasihan Allah. Adanya ide bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk ini adalah reaksi terhadap penyalahgunaannya dalam gereja Roma Katolik pada waktu zaman reformasi. Itu penyalahgunaan yang dilawan, bukan doanya itu sendiri kalau dipraktekkan secara benar. Orang tidak bisa membedakan berdoa kepada Allah untuk menunjukkan belas kasihan pada mereka ini dengan minta bantuan pada orang mati. Sering tidak bisa membedakan. Yang dilarang adalah yang kedua ini. Jadi saya mau tanya, kalau begitu, kalau orang mati, yang diselamatkan, rohnya berpindah kepada Yesus, tidak selamat, tempatnya kan berbeda. Jadi kalau kita mendoakan orang yang sudah mati, berarti kita meminta supaya rohnya itu nanti tidak dihukum. Karena kita tidak tahu orang yang mati tidak percaya ini punya benih iman atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Yang bermanfaat dari doa itu hanya orang punya iman. Dan Allah yang akan memberikan rahmatnya kepada orang yang punya iman. Jadi kalau orang tidak punya iman, didoakan 1000 kali nggak ada efeknya. Gitu. Hanya Allah yang bisa menunjukkan. Oke, supaya nggak bingung baca Matius 12. Untuk saudara-saudara yang mengatakan berdoa untuk orang mati tidak boleh, tunjukkan ayatnya dalam Alkitab saya. Tidak ada hubungan. Tunjukkan ayatnya dalam Alkitab yang menyatakan tidak ada hubungan juga. Saya ganti tanya dulu. Cari ayatnya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang mengatakan sesudah mati tidak ada hubungan. Cari ayatnya. Kalau ada begitu, saya akan percaya. Cari pada orang yang mengajar saudara-saudara itu. Tanyakan, ayatnya mana? Jangan karena reaksi terhadap sesuatu sebagai tradisi yang memang tadinya melawan gereja Roma Katolik. Jangan hanya percaya pada tradisi.
Matius 12. Ayat Ayat 32. Ayatnya ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia akan diampuni. Nah, kalau menentang anak manusia, siapa itu? Dia dapat diampuni. Contohnya orang Islam. Mereka menentang Yesus kan sekarang? Menentang. Masih ada kemungkinan untuk diampuni nggak mereka? Kapan? Kalau mereka mulai berhenti menentang dan percaya Yesus, masih ada kesempatan untuk diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, Nah, siapa yang memberitahu manusia tentang Yesus itu sebagai juru selamat? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ketika sudah diberitahu Roh Kudus seperti itu, bahwa Yesus itu juru selamat, tetap menolak, ada keselamatan enggak? Tidak. Siapa yang menentang suara Roh Kudus yang menyaksikan Kristus itu, maka dia tidak akan diampuni karena tidak bisa percaya pada Yesus. Padahal pengampunan itu di dalam Yesus. Jelas? Menghujat Roh Kudus artinya menolak kesaksian Roh Kudus di dalam hati orang. Orang ini yang tidak akan bisa diselamatkan. Kalau memang menentang anak manusia, ya karena belum diterangi Roh Kudus bisa saja seperti orang-orang Islam itu. Ya toh, menentang Roh Kristus. Tapi kalau menghujat Roh Kudus dalam pengertian menolak kesaksian Roh Kudus tentang Kristus dalam hati, ya sudah, tidak ada kesempatan diselamatkan. Oke, teruskan. tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Teruskan. Jikalau suatu pohon kamu udah cukup. Jadi menurut ayat ini, dosa apa yang tidak bisa diampuni di dunia ini dan dunia akan datang? Di luar dosa itu ada pengampunan enggak? Pengampunannya di mana tadi menurut ayat ini? Di mana saja? Di dunia dan yang akan datang. Tapi kalau gitu di dunia yang akan datang masih ada kesempatan enggak? Pengampunan. Masih. Jadi jangan hanya karena tradisi kata orang, lihat Alkitab lagi. Masih ada kesempatan, karena apa? Karena ini belum pengadilan akhir. Kalau sudah pengadilan akhir, dia sudah habis, tidak ada kesempatan. Jelas ya? Jadi kita mohon belas kasihan Allah itu tidak kaku seperti kita. Caranya, cara Allah ya kita tidak tahu. Ya kita mohon saja, Tuhan, tolong tunjukkan janji-Mu ini. Saya punya orang tua yang tadinya belum percaya, tapi saya tidak tahu ada benih iman atau tidak di dalamnya. Tolong tunjukkan janji ini. Sudah gitu aja. Tolong tunjukkan janji ini, berikan kesempatan kepada dia untuk diampuni kalau memang ada benih iman waktu hidupnya. Dan gitu aja. Nanti Tuhan sendiri yang bertindak, bukan kita. Ya. Artinya bukan seberapa banyak kita berdoa gitu. Ya boleh saja kita bahkan kalau kita tunjukkan cinta kasih kapan saja, berapa banyak kita. Karena kalau kita mengasihi, selalu kita ingin memohonkan sesuatu yang terbaik untuk yang kita kasih. Toh dalam iman Kristen, orang yang mati itu tidak mati, masih ada mereka itu, ya kan? Orang yang mati itu nggak mati, mereka masih ada. Coba kita baca di dalam Lukas 16 itu, ayat yang ke-21. Gimana? Istirahat sebentar. Ya? Istirahat sebentar. Ya, tidak apa-apa. Dan ingin menghilangkan. Sebentar kita baca dari ayat yang ke-19 ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ya, kita lihat yang orang kaya ini tidak punya nama. Kenapa? Dia tidak percaya Allah. Orang yang tidak percaya Allah, di hadapan Allah tidak ada namanya. Karena tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara boleh namakan yang baik-baik di sini. Bernamakanlah mewah ya, bunga yang cantik. Di sana tidak cantik di hadapan Allah, tidak punya nama. Ya. Tapi orang yang Lazarus itu dari apa? Kata Ibrani Eliezer. Eliezer itu apa?
Allah penolongku. Berarti orang ini menjadikan Allah sebagai penolongnya. Berarti orang ini adalah orang beriman. Yang satunya orang kafir, tidak punya nama. Yang satunya adalah orang yang menjadikan Allah penolongnya. Teruskan.